Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah karena kita masih bisa untuk mengikuti pembelajaran walaupun pembelajaran kita masih pembelajaran daring. Nah, untuk pada hari ini pembelajaran kita adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, untuk anak-anak ustazah semuanya, ustazah harap tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Sekarang kita langsung masuk ke pembelajaran kita. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ustazah akan menjelaskan kompetensi dasarnya. Yang pertama, mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan atau makan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Yang ketiga, memahami arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Selanjutnya, indikator pembelajaran. Yang pertama, memahami ciri-ciri makhluk hidup pada sebuah teks bacaan. Yang kedua, memahami bentuk pola irama sederhana pada sebuah lagu. Dan yang ketiga, mengetahui makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati, siswa dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Nah, sekarang langsung saja kita masuk ke materi pembelajarannya. Nah, sekarang kita mulai dengan makhluk hidup di sekitar kita. Baiklah, anak-anak ustazah semuanya, makhluk hidup di antara kita yaitu termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, setiap makhluk hidup tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Namun, ada juga beberapa persamaannya. Di antaranya yaitu makan, bernapas, bergerak, dan berkembang biak. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengenal salah satu ciri-ciri dari cicak. Nah, sebelum kita mengenal beberapa ciri-ciri dari cicak, ustazah di sini ingin mengajak anak-anak ustazah semua untuk mendengarkan dan juga mengikuti lagu Cicak di Dinding ya. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, setelah kita mendengarkan lagu Cicak di Dinding, anak-anak ustazah semuanya sudah bisa belum? Sudah ketemu mana yang termasuk ciri-ciri dari cicak? Ayo diperhatikan lagi liriknya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak bergerak dengan cara merayap. Nah, kemudian cicak memerlukan makanan.
makanan apa yang diperlukannya? Yaitu nyamuk. Nah, itulah beberapa ciri-ciri dari cicak. Nah, sekarang kita perhatikan kembali ke liriknya. Coba perhatikan pola setiap liriknya. Nah, di sini yang dimaksud pola itu adalah nih, coba perhatikan yang di bawah tulisan. Di sini ada kotak yang berwarna merah. Nah, bentuknya berbeda kan? Nih, ada yang berbentuk pendek dan ada yang berbentuk panjang. Nah, ini yang dinamakan pola. Coba anak-anak ustazah semuanya perhatikan, di setiap polanya memiliki persamaan dan ada yang memiliki perbedaan juga. Sambil dilihat bukunya yang halaman 3. Nah, di situ kan ada perintahnya, buatlah 4 buah pola yang berbeda dengan menggunakan simbol bunyi panjang dan pendek. Nah, itu nanti dikerjakan ya anak-anak ustazah semuanya. Nah, sekarang kita lanjut yang ke berikutnya. Nah, sekarang masih tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau tadi kita sudah mengenal atau sudah mengamati beberapa ciri-ciri dari cicak, sekarang ayo semua kita perhatikan ke gambar ikan. Beberapa ciri-ciri dari ikan. Perhatikan ke gambar ya. Nah, salah satu ciri dari ikan yaitu ikan hidup di air. Kemudian, nah, ikan berenang menggunakan sirip. Nah, masih ada lagi ciri-ciri dari ikan. Ayo anak ustazah semua, coba dipikirkan, coba dicari tahu apalagi yang termasuk ke dalam ciri-ciri ikan. Bisa ya semuanya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Alat pernapasan makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup juga memiliki alat pernapasan yang berbeda. Di sini ada ikan, manusia, dan tumbuhan. Ketiga makhluk hidup ini juga memiliki alat pernapasan yang berbeda. Nah, untuk ikan bernapas menggunakan insang. Manusia bernapas menggunakan paru-paru dan tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Nah, untuk hewan yang lainnya, kira-kira hewan apa lagi yang bernapas menggunakan selain insang? Ayo coba kira-kira apa? Nah, hewan lainnya yang bernapas menggunakan selain insang contohnya ikan paus dan lumba-lumba, yaitu alat pernapasannya menggunakan paru-paru. Nah, sampai di sini anak-anak ustazah semuanya semoga bisa dapat memahaminya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelumnya di sini ustazah akan menjelaskan apa sih yang dimaksud tumbuh. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contoh. Nah, sekarang coba perhatikan dari gambar ini. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang dinamakan tumbuh itu contohnya pada manusia nih, perhatikan yang awalnya adalah seorang bayi, kemudian tumbuh menjadi seorang balita, kemudian anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, ini contoh pertumbuhan pada manusia.
Nah, contoh seterusnya kita lihat pada pertumbuhan hewan. Nah, lihat di awal pertumbuhannya yang awalnya adalah sebuah telur, kemudian menetes menjadi anak ayam, kemudian tumbuh besar lagi dan yang kemudian menjadi seorang induk ayam. Nah, inilah contoh pertumbuhan dari manusia dan hewan. Nah, sekarang kita perhatikan berkembang biak. Berkembang biak maksudnya adalah menghasilkan keturunan baru dari jenis yang serupa dengan induknya. Nah, kira-kira anak ustazah semua paham nggak maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah berkembang biak, yaitu contohnya kita lihat pada manusia, cara manusia untuk menambah keturunannya atau menambah jenisnya yaitu dengan cara melahirkan. Nah, itulah yang dinamakan berkembang biak. Kemudian kita lihat cara berkembang biak pada hewan. Di sini pada digambar kita lihat di sini ada gambar ayam. Nah, kalau ayam cara berkembang biaknya yaitu dengan cara bertelur. Nah, untuk makhluk hidup lainnya contohnya seperti cicak, ikan. Nah, itu berkembang biaknya juga sama dengan cara bertelur. Selain bertelur, ada beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, contoh hewan tersebut adalah kambing, kucing, sapi, dan lain-lain. Nah, sekarang coba anak ustazah semuanya perhatikan bukunya halaman 13. Isilah tabel berikut ini dengan nama hewan. Isilah sesuai kelompok yang tepat. Nah, seperti yang ustazah jelaskan tadi, cara berkembang biak hewan. Contohnya tadi ada ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekarang anak-anak ustazah semua coba cari contoh hewan lain yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau bertelur. Nah, sampai di situ ustazah harap anak ustazah semuanya bisa memahaminya. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Selanjutnya, bersyukur kepada Tuhan. Nah, sekarang coba anak ustazah semuanya perhatikan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Salah satu cara untuk mensyukuri karunia Tuhan adalah dengan cara menjaga kesehatan. Dan masih banyak lagi cara kita untuk mensyukuri setiap karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, pengamalan bersyukur tersebut berkaitan dengan Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini merupakan lambang dari sila pertama. Baiklah, sampai di sini saja pertemuan kita untuk hari ini. Ustazah ingatkan kembali kepada anak ustazah untuk tugasnya halaman 3 dan 13 jangan lupa dikerjakan, dan nanti setelah tugasnya selesai kirim ke WhatsApp ustazah ya. Sekian dulu untuk hari ini. Semoga anak-anak ustazah semuanya dapat memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.